Selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok Palari akan menjelaskan mengenai konfigurasi VLAN di Mikrotik Operation System, dan nama-nama berikut adalah kelompok kami. Di sini mari kita mulai konfigurasi tersebut. Kami menyediakan 4 mikrotik, yaitu mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3, dan mikrotik 4, di mana mereka akan dihubungkan ke dalam masing-masing VLAN. Yaitu mikrotik 1 akan kami gabungkan ke dalam satu VLAN dengan mikrotik 3 dengan nama VLAN 1, kemudian mikrotik 2 akan kami hubungkan dengan mikrotik 4 dengan nama VLAN 2. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN adalah teknologi yang digunakan untuk menjadikan beberapa perangkap ke dalam satu jaringan logik. Maksudnya, jadi meskipun kita memiliki jaringan yang berbeda-beda, jaringan-jaringan tersebut akan tetap bisa dihubungkan ke satu kelompok dengan menggunakan VLAN ini. Tapi pada praktiknya kali ini kami akan menjadikan satu jaringan. Jadi keempat mikrotik ini ada dalam satu jaringan, namun mereka dipisahkan oleh VLAN agar terbagi menjadi beberapa bagian atau kelompok. Berikut konfigurasinya. Kita mulai dengan mikrotik 1. Oke, kita masukkan admin dengan password kosong, maksudnya kita tidak mengisi apa-apa, kemudian tekan enter. Lanjut kita masuk ke interface VLAN. Di situ kami akan membuat VLAN atau interface VLAN yang akan digunakan untuk konfigurasi VLAN itu sendiri. Baik, tadi saya mengetikkan interface VLAN, kemudian saya tekan enter. Di situ kita ketikkan add name. Kita buat interface VLAN yang pertama, yaitu dengan nama VLAN 1. Dengan VLAN ID 1. Kemudian dia tersimpan dalam interface getter 1. Dan selanjutnya disable no. Kita dapat mengecek konfigurasi tadi dengan menekan atau mengetikkan perintah print. Di situ kita dapat melihat bahwa VLAN 1 sudah terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke area IP address untuk membuat alamatnya. Baik, kita buat di mikrotik 1 ini alamatnya yaitu dengan perintah add address 10 10 10 1 dengan /24 dengan interface-nya VLAN 1. VLAN 1 ini adalah nama VLAN yang kita buat sebelumnya. Tekan enter. Kemudian kita lihat dengan mengetikkan perintah print. Baik, konfigurasi VLAN pada mikrotik 1 telah selesai. Teman-teman bisa melihat di situ bahwa mikrotik 1 telah dibuatkan alamat IP 10.10.10.1 dan /24 dan interface-nya VLAN 1. Selanjutnya kita lanjutkan konfigurasi yang sama pada mikrotik-mikrotik yang lain. Di mikrotik 2 sama, kita masukkan user kita dengan nama admin, langsung tekan enter, masuk ke area interface VLAN, kemudian ketikkan add name. Di mikrotik 2 ini kita buat VLAN dengan nama VLAN 2 dengan VLAN ID nya
2, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam interface ether 1, dan kemudian disable no. Konfigurasi VLAN udah dilakukan di Mikrotik 2. Selanjutnya kita buat IP address dengan interface VLAN 2 nantinya dengan perintah slash. Kita keluarkan dulu dengan perintah slash. Selanjutnya kita masuk ke area IP address. Di sini kita buat alamatnya 10.10.10.2 dengan /24 dengan interface VLAN 2. Oke, kita cek print. Mikrotik 2, konfigurasi pada Mikrotik 2 telah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi ke Mikrotik 3 dengan angka yang sama. Kita masukkan user ID admin, password lewati saja, langsung tekan enter. Kita masuk ke area interface VLAN. Kita masukkan perintah add name sesuai rencana kita tadi bahwa Mikrotik 3 akan kita gabungkan ke Mikrotik 1. Maka dari itu nama di sini kita gunakan nama yang sama, yaitu VLAN 1. Dan selanjutnya kita masukkan VLAN ID-nya 1 juga dengan interface-nya ether 1. Selanjutnya disable no. Oke. Kita masukkan IP dan kita ketikkan perintah IP address. Kita buat IP-nya add address 10.10.10.3 dengan /24. Interface-nya menggunakan VLAN 1. Oke, kita cek. Mikrotik 3 telah kita buat IP address-nya yaitu 10.10.3 dengan /24 dan dia menggunakan interface VLAN 1. Konfigurasi dilanjutkan ke Mikrotik 4. Kita masukkan ID usernya admin. Kita masuk ke area interface VLAN, masukkan komen atau perintah dengan nama @name sama dengan VLAN 2, karena di Mikrotik 4 ini akan kita gabungkan dengan Mikrotik 2, maka dia menggunakan nama VLAN-nya itu VLAN 2 dengan VLAN ID 2, dan selanjutnya interface yang digunakan ether 1, dan selanjutnya disable no. Maaf, keliru, penulisan disable-nya salah ya. Pembuatan VLAN sudah dilakukan. Kita masuk ke source IP address add address 10.10.10.4/24 dengan interface-nya VLAN 2. Oke, kita cek dengan perintah print. Yap. Konfigurasi VLAN pada Mikrotik 1, Mikrotik 2, Mikrotik 3, dan Mikrotik 4 telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita lakukan uji coba. Tanpa Mikrotik ini kita gunakan IP dengan IP yang sama, yaitu di kelas A dengan IP 10.10.10.0, dan kita pisahkan mereka ke dalam VLAN yang berbeda, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2. Kita lakukan uji coba dari Mikrotik 4 ini ke Mikrotik 1.
Kita keluar dulu dari area pembuatan IP address dengan perintah slash. Kita ketikkan ping 10.10.10.1 pada mikrotik 1. Baik, kita tekan enter. Kita lihat di sini statusnya adalah request timeout, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa mereka ada di interface yang berbeda, karena mikrotik 1 ada di VLAN 1 dan mikrotik 4 itu menggunakan interface-nya VLAN 2. Kemudian kita lakukan cek pada mikrotik 2. Kita ketikkan perintah slash untuk keluar dari IP address. Kita lihat tadi bahwa mikrotik 4 gagal untuk melakukan pengiriman paket ke mikrotik 1. Soalnya apakah mikrotik 2 ini mampu mengirimkan paket ke mikrotik 4? Kita ketikkan perintah ping 10.10.10.4 untuk menuju ke mikrotik 4. Kita tekan enter. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa mikrotik 2 telah berhasil mengirimkan paket datanya ke mikrotik 4, tapi dia akan gagal mengirimkan paket datanya ke mikrotik 1. Disinilah fungsi dari VLAN, seperti yang diterangkan tadi bahwa VLAN itu berfungsi untuk menjadikan berbagai macam jaringan, meskipun baik itu sama maupun beda, ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba. Podcast selesai.